Shalom. Tuhan itu baik bagi semua orang. Torang laku dapa lagi dengan channel Air Kehidupan dari Pendeta Stephen Bons Manengke. Kita datang pada program menjabarkan trilogi pembangunan jemaat MTPJ Sinode Gemim. Namun jangan lupa kita mengikuti atau menonton channel ini untuk mensubscribe, like, share, dan memberikan komentar-komentar. Marilah umat Tuhan, kita semua berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Yesus Kristus, penuntun jalan hidup kami, orang yang percaya. Inilah kami Tuhan, umat-Mu yang senantiasa mengucap syukur di saat kami menikmati hidup ini, karena kebaikan Tuhan, karena perkenan Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang begitu ajaib dalam perjalanan hidup kami sebagai orang yang percaya. Siapkanlah hati dan pikiran kami untuk berkonsentrasi, untuk menelaah, untuk membangun iman kami dalam kuasa Roh-Mu yang suci dan maha kudus. Inilah doa kami dan permohonan kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Firman yang telah datang menjadi manusia. Amin. Marilah kita membaca Alkitab dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 hingga ayat yang ke-22. 1 Tesalonika 5 ayat 12 hingga ayat yang ke-22. Nasihat. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang berbalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikianlah firman Tuhan yang berbagai mereka yang membaca, bahkan memahami dengan benar firman itu dalam hati dan mulut kita. Terpujilah nama Tuhan. Tema perenungan firman kita saat ini ialah etika pengucapan syukur. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Tema pengucapan syukur sepertinya mengingatkan dan menanamkan
bagi kita semua benih firman Allah, bagi kita umat gembalaan Allah yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Dalam karya nyata bahwa kita punya tekad untuk berkarya, untuk hidup selalu di dalam Tuhan. Penginjil Paulus dalam karya penginjilannya di kota Tesalonika yang terjadi sekitar 3 minggu, ia melaksanakan tugas kerja mengatur menata layani jemaat yang ada di sana. Dan orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika sepertinya mulai iri hati dan merencanakan hal-hal yang jahat terhadap Rasul Paulus yang notabene telah menjadi Rasul Yesus Kristus. Pada saat itu, umat Kristen di Tesalonika mulai belajar dalam pengajaran tentang pelayanan firman atau Injil firman Allah di kalangan mereka sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang menyelamatkan. Hal yang pertama, umat Tuhan mengajarkan tentang kehidupan sesudah kematian. Kedua, umat Tuhan mengajarkan tentang penampilan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang menyelamatkan umat manusia. Oleh karena Injil Yesus Kristus dianggap rival, dianggap lawan para pemuka agama Yahudi, para imam, dan para ahli Taurat, maka mereka pun berniat untuk membinasakan, berniat untuk menentang, berniat untuk menjadi rival atau lawan dari pengajaran Paulus. Umat Kristen di Tesalonika terkena dampak kebencian umat Yahudi yang tinggal dan menetap di sana. Hal yang ketiga, Paulus pun mengajarkan tentang kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Karena itu, iman Kristen dalam hal pelayanan penginjilan, Paulus tentunya merasa teraniaya, merasa tersiksa karena Injil kerajaan Allah tersebut. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, hal yang terpenting dalam pengajaran Rasul Paulus, yakni yang pertama, Paulus meminta jemaat untuk menghormati, menghargai, dan mendukung pimpinan mereka. Sikap umat Tuhan yang menghormati mereka yang bekerja keras. Sikap menghormati adalah tindakan yang tidak melupakan kebaikan orang lain. Paulus menasihati jemaat agar menghargai setiap orang yang melayani Tuhan. Karena pelayanan yang diemban oleh para pelayan adalah otoritas Allah yang maha mulia. Mereka yang melayani Tuhan agar memelihara, mengajar jemaat Tuhan sendiri. Mereka harus menghormati oleh sebab kelelahan mereka bagi Tuhan. Upaya kerja keras mereka. Ada jadi lelah tentunya. Dan tugas mereka yakni mereka melayani, mereka mengepalai, mereka memberi nasihat, bahkan menegur mereka apabila ada orang yang menyimpang dari jalan yang benar. Jelasnya, pemimpin yang dihormati karena mereka melaksanakannya menurut firman Allah dan bukan kemauan mereka sendiri. Hal yang kedua, Paulus mengingatkan jemaat supaya hidup dalam damai sejahtera dengan orang lain. Karena damai dapat diartikan dengan gembira, senang, sukacita, bahagia, dan tidak ada pertengkaran di dalamnya. Tidak ada perpecahan dan permusuhan satu terhadap yang lain.
Malahan yang ada yaitu suasana damai, tentram, ada komunikasi satu terhadap yang lain. Dengan hidup saling mengasihi, saling menghormati, dan mau hidup bersatu dalam kebersamaan di dalam Yesus Kristus. Jemaat di Tesalonika diingatkan supaya setiap orang yang percaya, yang hidup dalam kasih dan persahabatan. Karena pendamaian itu mendatangkan berkat dalam kehidupan mereka yang mengaktualisasikan misi kerajaan Allah itu sendiri. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14 berisi nasihat. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Mereka yang menyimpang dari jalan yang benar. Dengan sikap hidup jemaat yang tidak tertib, santai, bermalas-malasan, dan tidak mengindahkan firman Tuhan itu sendiri dalam hidupnya. Paulus pun mengingatkan bahwa jemaat harus berjuang untuk bekerja keras. Ayat 12. Hal yang kedua, Paulus pun menasihatkan jemaat yang tawar hati. Belalah mereka yang lelah. Sabarlah terhadap semua orang. Bermaksud supaya jemaat tabah hati dan tenangkan mereka yang merasa cerdas dan sedih. Berupaya untuk menciptakan atau menolong mereka yang berkekurangan suatu tujuan hidup yang benar. Sabar terhadap yang lain dan tidak membentak atau marah-marah terhadap orang yang lain. Hal yang ketiga, Paulus kembali menegaskan bahwa masih ada orang yang suka mencelakakan orang lain dengan berbuat jahat. Atau ada orang yang membalas kelakuan buruk orang lain dan dengan kelakuan yang buruk pula. Karena itu janganlah kejahatan dibalas dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan, dengan ketulusan, dengan kasih, saudara-saudara. Dalam ayat 16 diajarkan untuk selalu bersuka cita dan berdoa senantiasa dalam keadaan apapun, sehat ataupun sakit, menemui permasalahan ataupun tidak dalam hidup kita. Kita layak, kita harus berupaya untuk tetap selalu mengucap syukur dalam segala keadaan kita. Karena itulah hal yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa dan ucapan syukur adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan bagi orang yang percaya. Kata berdoa senantiasa berarti tak henti-hentinya kita berkeluh kesah kepada Sang Pemilik hidup kita, yaitu Tuhan. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Tesalonika supaya tidak boleh mengabaikan kebiasaan berdoa dan mengucap syukur sepanjang hari. Manfaatkanlah waktu kita dengan sebaik-baik untuk bergumul dalam doa dan menikmati suasana syukur, kelegaan kita, kesukacitaan kita, kedamaian kita untuk hidup selalu dalam Tuhan. Berdoa adalah perintah dan kehendak Allah dalam Yesus Kristus. Doa juga harus disertai dengan ucapan syukur kepada Tuhan sebagai pusat, sebagai dasar permohonan kita yang berdoa. Berdoa di sini meliputi semua bentuk doa yang adalah persekutuan dengan Tuhan. Dan doa merupakan berkat dan hak istimewa yang Tuhan anugerahkan, Tuhan sokase kepada orang-orang beriman. Karena itu, apakah kita akan mengikuti kemauan duniawi atau tetap hidup dalam anugerah Allah sesuai dengan apa yang Ia kehendaki dalam kehidupan kita? Saudara-saudara,
Firman Tuhan dalam suara Rasul Paulus menasihatkan jemaat Tesalonika agar memadamkan roh dan jangan nubuat-nubuat, menganggap rendah nubuatan-nubuatan merupakan contoh daripada kita memadamkan roh itu sendiri. Kekuatan roh itu sendiri harus merefleksi terus, harus kita jalani dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Sepertinya kita harus berjuang untuk berbuat yang terbaik dalam hidup kita. Menghindari segala kejahatan merupakan akibat daripada ujilah segala sesuatu. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, ungkapan pegang yang baik berarti orang percaya harus menaati nasihat dan perintah yang baik. Hal ini memberi pengenalan bagi kita untuk jangan berbuat jahat dalam cara atau keadaan apapun itu. Karena Tuhan Allah menghendaki supaya kita melakukan apa yang baik, apa yang berkenan ke hadirat-Nya yang suci dan maha kudus. Oleh karena etika pengucapan syukur adalah upaya kita untuk selalu menyatakan perbuatan baik dalam rangka mengaktualisasikan misi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dalam upaya menghadirkan tatanan kehidupan masyarakat yang imago Dei, yakni masyarakat yang sesuai dengan citra Allah, teladan Allah, contoh Allah, maunya Allah. Dalam pengakuan iman kita sebagai orang-orang yang dimenangkan di dalam Yesus Kristus, yang secara otomatis telah memiliki kerajaan Allah itu sendiri. Kita peroleh semuanya itu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sola gratia, hanya oleh anugerah kita dimenangkan dalam Yesus Kristus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa di sorga atas kasih-Mu, penyertaan-Mu bagi kami sebagai orang beriman yang datang beribadah padamu Tuhan. Sekiranya kasih Tuhan boleh nyatakan dan kami boleh selalu menikmati hidup ini dalam rasa syukur kami, ungkapan terima kasih atas semua perbuatan besar Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami sebagai orang beriman. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, sumber segala sumber hidup kami sebagai orang yang percaya. Amin. Terima kasih semuanya yang telah mengikuti channel Air Kehidupan dari saya, Pendeta Stephen Bons Manengke. Semoga semuanya ini bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Terpujilah nama Tuhan.